Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bang ya. Ya, sama Bang Hadi aja deh. Nis. Enggak, sebentar ya Bang ya. Saya tadi mau menanggapi di Yo, kisah para rasul itu ya. Pada Ya, ya, waktu silakan. ya itu, Bang. pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ya, ada beberapa nabi dan pengajar. Nah, di sini kan menurut Anda ada dua nih, ada nabi, ada pengajar gitu ya. Ada nama nih yang disebut Ya. nih. Barnabas, Hmm. Simeon, Niger, Lukisang orang Kirene, Menahem, Hmm. dan Hmm. ada Saulus begitu. Gitu ya. Hmm. Kalau menurut Anda di sini Saulus bukan nabi, terus yang nabi yang mana di sini nama ini? Nah, menurut Bang Andi, karena Ah, di sini ada beberapa orang ya. iya. Nah, kalau Saulus itu kan dia adalah nama pertama ya, Saulus. Iya. Oke. Nah, dia nama Saulus ini awalnya pada mulanya. Hmm. Kalau pemahaman saya, Saulus ini belum menjadi rasul. Dia masih Hmm. Oke di lah. masa kejahatannya dia. Setelah Oke. dia bertemu dengan Yesus itu sendiri diangkat, dia menjadi Paulus. Oke. Dia bertobat. Nah, Jadi Paulus. Kalau saya mengatakan dia nabi, Paulus ini belum nabi. Oke. Setelah dia bertobat, dipilih menjadi seorang rasul, makanya dikatakan Rasul Paulus. Oke. Di situ karena dia mengalami satu pertobatan Oke. karena berjumpa dengan Ya udah, Yesus sendiri jangan terlalu melalui panjang, Bro. Ananias. Jangan terlalu panjang, Bang Oke, silakan. Franky. Oke, kalau di sini Saulus belum rasul, belum nabi gitu ya. Nah, yang rasul, yang nabi di sini siapa? Barnabas kah, Simeon kah, Menahem kah? Hanya berapa? Hanya 4 nama loh. Ya kalau Iya, kalian, 4 nama, tapi ya yang mana yang nabi? tapi kan, nah ini kan dalam saya belum bisa mengatakan bahwa mereka adalah, mungkin dari cara pengajaran mereka adalah mereka dikatakan mereka adalah nabi, Nah, begini, gini ya. Saya tapi bukan juga sopi. mereka adalah pengajaran, Iya, mengajarkan, makanya guru dengerin, Pak. agama, gitu loh, gini loh Bang, Iya, guru denger. agama loh Bang, Iya, ustadz misalnya, begitu kan begitu, mereka adalah pengajaran, mereka adalah pengajar-pengajar, guru sebentar, Bro. agama atau ustadz. Saya konfirmasi dulu nih. Ada 4 nama kalau nggak salah disebut Barnabas, Simeon, gitu ya. Terus Menahem dan Saulus, 4 nama. Menurut Anda, keempat nama ini, kalau Anda mengatakan Saulus bukan nabi, yang mana yang nabi? Kalau nggak ada nabi berarti datanya salah. Karena ada 2 di sini gelar. Ada nabi dan pengajar. Menurut Anda yang nabi yang mana? Mari kita cek. Sebut nama baru kita cari, telusuri nih orang. Dia nabi beneran apa enggak? Kan begitu cara mencarinya. Oke? Coba tunjuk satu nama, siapa yang nabi di sini? Tidak mungkin Anda menunjuk Barnabas. Anda nggak percaya sama Barnabas. Kalau Anda tunjuk Barnabas, kita pakai Bible Barnabas. Kalau Anda tunjuk Simeon, nggak ada datanya Simeon nabi. Kalau Anda tunjuk Menahem, ya Menahem seorang pengajar. Nah, larinya kemana ini nabi? Begitu dong cara mencarinya. Ini pasti dia mengatakan Saulus. Iya, tapi yang nabi yang mana? Oke lah. Pasti Anda mengatakan, Anda yakin bahwa ini Saulus? Iya, Bahwa oke dia lah. adalah nabi. Oke lah, saya ikuti Anda sementara. Saulus bukan nabi. Terus Saya yang mana yang nabi? Gini loh Bang Andi. Iya, iya. Oke, saya mengatakan bahwa dia adalah nabi. Oke, jadi sekarang Anda udah mengakui Saulus nabi ya? Oke, saya mengatakan bahwa Oke. dia adalah nabi dalam cara gini loh, dengar dulu saja. Gini loh Bang Oke. Andi. Oke. Dalam kontes ini adalah mereka adalah pengajar dan nabi ya, para nabi. Tapi di Oke. sini ada beberapa nabi dan pengajar. Oke, Anda memaksa saya. You have to force me to be. Maksudnya aku harus mengatakan bahwa Saulus ini adalah nabi. Dalam tanda kutip bahwa Saulus ini Udah diakui masih Bang menjadi Nandar. orang Lanjut Bang Kristen. Nandar, udah diakui. Bang Nandar udah Bukan diakui. bukan diakui Lanjut Saulus. Bang Hadi kalau saya. Cara Enggak. pengajarannya, cara mereka mengajar, boleh dikatakan mungkin mereka adalah nabi. Oke, udah Oke, mulai keraguan dan sebentar beberapa orang lagi ini- gantian bro, sebentar bro, Brengki. Udah ada Cara- keraguan. Aduh, lu kalau ngomong kepanjangan Cara- sih. Kalau ngomong tuh jangan terlalu panjang bro, kita poinnya saja. Poinnya saja.
Oke, saya dalam ini ini saya loh Bang, mau Bang Andi. ini saya mau kembalikan ke topik gitu loh. Oke Bang Andi, aku ngerti apa yang mau digiring ke saya ke sana untuk menyatakan bahwa Saulus adalah nabi. Nah, Yang lain-lain itu adalah nah. pengajar kan begitu? Saya bukan Iya menggiring, kan? tapi Anda buka tadi, Anda ada dua status di sana, ada dua gelar, nabi dan pengajar. Kalau memang Anda mengatakan Saulus itu bukan nabi, berarti ada nabi yang lain di antara empat nama itu siapa? Mari kita cek. Ternyata nggak bisa dibuktikan juga toh. Tapi indikasi di situ adalah Paulus begitu. Kenapa? Dalam misinya ke Antiok, ya kan memang misinya untuk menganiaya. Terus kemudian berbalik 180 derajat setelah direbahkan ke tanah. Siapakah engkau Tuhan? Dari situ mulai dia jadi rasul. Jadi indikasinya sangat Tuhan ke Paulus, bro. Ke tempat yang lain nggak ada. Kami ini belajar gitu Iya. loh. Nah sekarang kalau Anda Makanya sudah dalam keadaan ambigu, dalam keadaan tidak mau berpendapat. Sebenarnya Anda sudah mau berpendapat tapi nggak mau mengakui kesalahan. Ini saya mau format kembalikan ke Bang Yo. Sebenarnya siapa yang antikris di sini, yang masuk neraka gitu loh maksudnya. Saya pendengar dari bawah dari tadi loh yang setia. Saya ikuti gitu Iya. loh. Lanjut Bang Yo. Udah setuju dia Saulus adalah nabi Bang Yo. Iya. Lanjut. ya Ya, itu makasih. kalau Gimana Bang Franky? Sepakat? Oke Pak Nandar, artinya evangelis, Anda mengkonfirmasi saya ke sini. Tapi dalam tanda kutip dia Saulus itu masih dalam tahap istilahnya gini loh. Kalau di Muslim mungkin dia masih sebagai bla 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 masuk ke jadi kiai atau jadi ustadz dan sebagainya kayak gitu. Nah dia mulai menjadi Paulus Aduh. atau misalnya kayak gitu, hierarkinya saya pun tidak mengerti. Cuma ini kan pernyataan di sini Saulus, belum ada kata Paulus. Kalau dia dikonfirmasi Paulus, berarti ya tentunya dia adalah nabi. Karena dia ini tanda kutip masih Saulus, dia menyamaratakan semua ini sama. Mereka ini nama-nama ini. Cara pengajarannya mereka, mungkin Saulus memiliki kelebihan, maka dikatakan dia nabi. Tapi dalam pemahaman, karena kita belajar dari Alkitab itu, Ya kita udah bro. Gini Bang Andi, saya belum Ya. selesai. Kita Ya. komparasi di dalam Islam pun ada yang namanya istilahnya percaya terhadap hadis, fikih, Quran Apa? dan Aduh. sebagainya. Di sini juga kita juga harus menghargai yang namanya Nggak ada. ajaran. Bro, saya potong dulu, saya potong sebentar biar nggak panjang. Aduh. Di ajaran Islam itu nggak ada sekolah kenabian. Kalau di Bible Anda itu ada sekolah kenabian. Ajaran Islam nggak memperoleh gelar nabi itu tidak sekolah, tidak belajar begitu ya. Jadi nggak usah di framing dari ustadz dulu, dari kiai, baru ulama, jadi nabi nggak ada. Kalau di Kristen ada itu loh. Nggak ada yang kayak begitu. Bukan begitu Bang Andi. Saya maksud bahwa di Islam juga mempelajari agamanya, mengajar. Ya udah, itu ada beberapa hal yang didasarkan. Ya udah Bukan kembalikan hanya ke agama aja. Iya, kembalikan Gini ke loh, Bang. topik. Kembalikan ke topik dulu. Satu. Ya. Maksudnya di sini kan kita bisa belajar dari situ, Bang. Oke. Topik udah kembali ke topik. Kembali ke topik Bang Yo udah mengakui bahwa di situ Saulus nabi. Lanjut. Lanjut Bang Yo. Kalau saya itu pemahaman Anda bahwa Saulus Ya. adalah nabi, tapi menurut saya Saulus Belum. adalah Paulus adalah rasul. Lah terus yang Tapi nabi di kalau situ yang misalnya- mana? Terus yang nabi di situ Ya. yang mana? Ya, menurut saya Masih belum bisa diingkari Bang Andi, lanjut Bang. Yes, Iya, Cah. saya belum bisa mengatakan bahwa Saulus adalah nabi. Tapi Anda Tapi mengatakan Saulus bukan nabi. cara pengajarannya itu di kemungkinan cara pengajaran mereka Hmm. merujuk kepada kenabiannya. Ya udah Sehingga merujuk. mungkin dikatakan Oke. bahwa mereka ada beberapa nabi. Nah, ada beberapa nabi. Kalau Anda mengatakan bahwa ada beberapa berarti lebih dari 2 dong. Oke. Sekarang Dari kalau satu, Anda, Bang. oke kita to the point Kalau saja, Bro. Masa Anda mengatakan Saulus gini loh, Bang. Naruh. Iya. Kalau ada beberapa nabi dan ada beberapa pengajaran, Saulus ini adalah Anda mengatakan bahwa dia tunggal sebagai nabi di situ. Sedangkan di sini ada beberapa nabi loh. Iya. Jadi dari Herode dan sebagainya ini mereka kita nggak bisa memberikan satu
Saya kembalikan lagi Definisi. ya. Ya, saya kembalikan lagi. Ada 4 nama kalau nggak salah. Ada Barnabas, ada Simeon, Hah? ada Menahem, ada Terus? Saulus, ada Saulus. Di Hmm. sini ada 2 Terus? gelar. Ada pengajar dan Hah? ada nabi. Menurut Anda, siapa yang nabi di antara 4 nama ini? Nah, saya kan mengatakan lagi, di sini ada beberapa nabi. Beberapa Iya, nabi. Beberapa iya. nabi. Jadi Cuma, ada beberapa orang di ini gini loh, ada beberapa nabi dan pengajar. iya. Kalau kita mau ngambil Saulus sebagai nabi di sini, kenapa di sini ada beberapa nabi? Sebetulnya harus ada konfirmasi. Ada beberapa orang di sini harus ada nabi. Misalnya Anda Ibrahim, Yakub, gini. nggak usah kemana-mana. Gini, 4 gini bahasa nama ini di Indonesia. sini. Bahasa Indonesia gini bang. Gini bang. Kayak Ya. misalnya ada beberapa nabi, diantaranya Ishak, Yakub dan Abraham. Nah itu ada beberapa nabi dan pengajar. Bro, nggak usah pindah ke topik yang lain. Di sini ada 4 nama. Ini gini loh, ada jadi kita bisa mengartikan dari kata demi kata. Jadi Iya. dari kata demi kata, nggak bisa bang. Oh, nggak Kata bisa. demi kata itu akan memberikan suatu pengertian. Ada beberapa nabi, ingat itu. Kalau misalnya Bang Andi mengatakan di sini Saulus sebagai nabi adalah tunggal, sedangkan Di dia si- bukan Bro, beberapa. di sini, bro, dengerin dulu baik-baik ya. Di sini kita nggak mengatakan tunggal dan seterusnya. Di sini data yang kita bawa di Kisah Para Rasul 13:1, 28 sampai 31 ini begitu ya. Mengatakan di sini perjalanan jemaat ke Antioquia ada 4 nama. Jadi nggak usah bawa namanya Alek dan Johan, nggak usah. Saya sebutkan Iya. namanya di sini. Namanya ada 4. 1 Barnabas, 2 Simeon, 3 Terus. Menahem, 4 ya Paulus. Dan 2 gelar, ada 2 gelar, Paulus. pengajar Jangan bilang dan nabi. Paulus, jangan Saul- bilang Paulus. Saulus, lu salah dengar, Saulus, ya, Oh. Saulus. Ada 2 gelar, pengajar dan nabi. Sekarang saya minta Anda kejujuran, yang mana yang pengajar, yang mana nabi di antara keempat ini. Nggak usah sebut nama Johan lagi ya, sama Alek, nggak bawa-bawa itu. Coba. Iya, makanya dari tadi saya bilang, cara pengajaran mereka, kemungkinan mereka diibaratkan seperti nabi. Maka di Mereka, sini ada mereka kan ini Mereka. ada 4 orang. Jadi- Karena gini, ada beberapa nabi dan kalau udah ada beberapa nabi, tentunya ada 2 dan 3 gitu loh. ya, oke. Kalau kita misalnya tunggal ambil si Paulus, kenapa tidak menegaskan Nabi Paulus gitu loh? Ya, sekarang Karena di itu sini, ada di sini. ya langsung aja sebut siapa yang nabi, siapa yang pengajar, baru kita lanjut. Nah, makanya saya bilang makanya kita itu harus jadi orang Ya. cerdas. Orang pintar dengan orang cerdas itu dalam pemahaman itu beda, Bang. Oke, Orang pintar itu mengatakan gini, Bang. Gini, kalau Bang, Anda Bang, boleh, gini. Orang ya, pintar, gini, aduh, gini, muter- Bang. lu muter-muter, bro, Orang jangan pintar, diputer-puter. dengar dulu, satu dulu. Orang Iya. pintar dia akan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, iya kan? Kalau orang cerdas 1 tambah 1 sama dengan 11. Dia akan membuat satu pemahaman, analisa bahasa ini konteksnya kemana. Jadi Satu jangan plus mencomot satu, satu ayat, memperbandingkan ini, terus membuat satu pengertian. It's not about that, Bang. Tadi Please. dari awal Saya- dengerin bro. saya- Bentar. Saya tidak mau gini, Ya. Bang. Saya tetap menyatakan bahwa Paulus adalah rasul. Di sini tidak ada semata. Anda Dari- mengatakan ini wrong. Dari Yang awal. pertama Jonathan Nander, Aduh. Anda salah, Bang Andi salah. Saya tidak mau berdebat. Thank you, semoga kalian diberkati Tuhan. Tuhannya In Yesus. Jesus' name. Kalau Saya tidak mau berdebat. Jangan keluar Karena dulu begini, Bang. bro. Ini kajian akademik, ini nggak debat. Anda sudah salah. Enggak bisa. Ini Anda sudah salah di sini. Kok salah? Ini Anda sudah salah, bro. Kok data Anda Pengertian kok? Pemahaman ini sudah salah, Bang. Gimana Pemahamannya sih? udah salah, Bang. Maaf, Bang. Ya, Anda terlalu maaf, banyak- ada salah kata. Anda terlalu banyak Maaf, thank you, bicara, Bang. tapi tidak ada momennya, bro. Anda terlalu banyak bicara, momennya nggak ada. Padahal gampang sekali dianalisa data ini, gitu loh. Tapi butuh kejujuran Karena dari sebentar gantian dari awal. Anda itu sudah memponis di sini dari awal loh, tanpa Anda mengambil referensi data yang lain di Bible Anda sudah memponis tadi dengan bersama Bang Yo bahwa di sini Saulus bukan nabi. Secepat itu ke Anda memberi kesimpulan. Giliran saya bolak-balik gitu, Anda sudah mulai ragu dan mengambil argumentasi panjang
kiri kanan muter-muter begitu. Kenapa tidak Anda mengambil kesimpulan yang mana yang pengajar, yang mana yang nabi? Gitu loh. Di antara keempat nama ini Anda tidak mau memberi kesimpulan pendapat secepat mungkin, tapi giliran Anda tadi membantah argumentasi Bang Landar, Anda langsung Saulus bukan nabi, nggak ada urusan. Pokoknya. Giliran saya balikkan fakta, Anda muter-muter sampai kemana-mana begitu. Kenapa sekarang tunjukkan yang mana pengajar, yang mana nabi di antara keempat nama ini? Kalau Anda sampai mengatakan Barnabas adalah nabi, selesai urusan Anda menjadi Kristen. Satu, kalau Anda mengatakan bahwa Simeon adalah seorang nabi, kelar juga urusan Anda. Apalagi Menahem. Yang di sini terindikasi sangat kuat hanya Saulus. Tapi inilah juga yang Anda bantah bukan nabi. Inilah Anda yang kurang cerdas tapi emosional dalam menentukan sikap dan berpendapat. Kira-kira begitu. Oke? Oke Bang, terima kasih Bang. Begini Bang, saya kesempatan. Ini ada beberapa orang. Makanya tadi saya bilang Cuma empat orang. Ada 4 orang. Tapi kan bisa nggak dibaca bahwa ada beberapa nabi gitu loh, beberapa nabi loh. Itulah harus kita mengerti, beberapa nabi dan pengajar. Nah, cara pengajaran mereka bisa ada yang merujuk kepada kenabian. Di situ makanya tidak ada merujuk, di situ udah kelar. Tidak ada merujuk, di situ udah kelar. Kalau misalnya dia merujuk di sini, berarti di sini sudah dinyatakan tunggal di sini. Udah dinyatakan. Kalau mereka ketiga orang ini yang beda, gini, yang 3 orang ini misalnya dia dihapus nih, mereka nih, mereka adalah bukan nabi, hanya Saulus yang tunggal di sini. Saulus cuma tunggal di sini satu. Tapi mereka di sini ada beberapa nabi. Jadi cara pengajaran mereka ditulis pemahamannya mendekati kenabian. Saya baca ayat selanjutnya ya. Oke, saya baca selanjutnya. Dengerin baik-baik gitu ya. Sampai tadi Saulus. Nomor 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi di sini yang nabi itu adalah Barnabas dan Saulus yang ditentukan oleh Roh Kudus. Loh, baca baik-baik makanya sesudahnya. Bang Andi. Oke, kasih saya kesempatan lagi, Pak. Jadi saya ulangi. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ku tentukan bagi mereka. Nah, tugas ini berarti bukan Saulus ini ada tunggal, ada Barnabas. Iya. Barnabas adalah nabi. Iya, tugas apa? Tugas apa? Mengajar kan? Oh, jadi mereka mengajar, yang nabi yang mana? Loh, ini kan mereka ditugaskan untuk mengajar. Bilang untuk tugasnya yang telah kutugaskan bagi mereka. Tugas artinya mereka membahas apa yang mereka terima dari kuasa Roh Kudus. Mereka lah yang mengajar. Gelar nabi itu setelah dia tidak ada gelar nabi di sini. Oh, yang kita tahu di dalam. Tapi ada nabi dong namanya. Ada tulisan nabi kok di data itu, ada tulisan nabi. Terus siapa yang nabi? Ya, tapi kan ini kan beberapa nabi. Aduh. Izin Bang, aku boleh ikut gabung nggak Bang? Ntar izin dulu. Kembali lagi selesai dulu. Habis kembali bang jangan lewat. Saya tadi bertanya ke Pak Ustadz Nandar, kembali atau Evangelis. Jadi udah diakui di sini ada nabi ya, kembali Bang ya, udah diakui ada nabi Saulus. Loh, mereka terus kalau anda sebentar, kalau anda nggak mengakui, kalau dia tunggal, tentunya di sini kalau misalnya Saulus yang dikatakan, tapi ada Barnabasnya. Terus Anda siapa percaya yang Barnabas adalah nabi? Ya Anda harus percaya karena memang tertulis di Bible Anda.
Berarti Anda percaya? Kenapa Anda sih? bahwa Barnabas bukan nabi. Ini urusan Anda loh, jangan bawa-bawa kami, ini urusan Anda. Nah, sekarang kan nah itu makanya baca Alkitab itu bukan hanya comot ayat demi comot. Oh, Dengan mulai kita mulai membaca- goyang. Mulai goyang Bukan mencomot ayat. Gini, salah Bang Andri. Tadi Saya tidak goyang. tadi waktu Saya- Anda berargumentasi, Anda saya tidak tidak mengapa akan goyang. sebentar ya. Bang Nandar, Tadi Anda waktu berargumentasi, hidup di Anda dalam tidak Kristus mengatakan masih ada mencomot. keuntungan. Jadi saya tidak goyang, Bang. Sebentar, Saya tidak Bang. akan goyang selama Sebentar, ini. Pak Jadi, Prengki. itu Pak tidak Prengki, hukum. Jadi jangan saya tidak kepanjangan. masuk neraka kalau saya menyembah Tuhan Sebentar, Yesus. ya sebentar Pak Prengki. Anda masain di sini. Iya Saya gantian. dari tadi topiknya begini, Bang. Pak Ustaz Nandar, saya bertanya dari tadi belum dijawab. Jawabnya larinya sampai ke sini. Iya, sebentar Yesus- ya. Iya, udah gantian dulu. Ya, Gantian barang dulu. siapa yang menyembah Yesus masuk neraka. Iya, Ternyata, ini topiknya. Waduh, ada ayat pindah yang topik tertulis, lagi. barang siapa yang percaya kepada Yesus, Ini nggak bisa itu masuk diskusi nih neraka. orang. Ya Tuhan, ampuni kalian. Ampuni saudara-saudaraku, jangan pernah mengatakan demikian. Sebentar dulu ya, Jangan Bro. Gantian, menghujat. Bro. Jangan khotbah gereja, gantian. Ini menghujat Ya, Bang. Saya makanya saya sebentar. bilang, saya dari tadi, kenapa Anda bisa lari Gan- sampai ke sini? Iya, gantian bicara Tapi- dulu. Gantian bicara. Ya gini loh Bang, saya mau katakan begini Bang Andi, kenapa Ya, Anda bisa nyampainya ke sini? Iya, makanya Sedangkan dengerin. topik pertama topik gini dulu, pertanyaan saya belum dijawab. Topiknya itu loh Bang. Topiknya dia dari tadi Bang Iya, Nandar itu mengatakan iya, saya bahwa jawab, saya men- ngerti. men- Saya Yesus jawab. itu masuk neraka. Iya, saya Makanya jawab. saya tanya di Alkitab mana ayat mana yang mengatakan bahwa yang menyembah Yesus itu masuk neraka? Ya ini saya Ternyata jawab. ini Makanya dipatahkan. dengerin. Maka- Ini dipatahkan tidak ada. Makanya- Masa larinya ke Dengerin dulu Paulus. Bang, baru dipatahkan nanti Pak, Bang. panjang Bang, banget ini- lu ngomongnya. Iya, ini- Lu bertanya tapi lu jawab Ini tidak sendiri, ada Bro. yang mengatakan demikian. Iya, dengerin, Tidak ada saya ayat yang jelaskan. mengatakan bahwa orang yang Astagfirullahaladzim. menyembah Yesus masuk neraka. Kasihan Iya, ya, Bang. dengerin, makanya Tidak saya Bang, mau ayat itu, jelaskan. Dengerin Dengar ya. dulu. Tidak ada Bible yang Iya, mengatakan begitu, dengerin. Bang. Gini, Dengerin, gini, saya mau tunjukkan. jelaskan. Nanti Bang, boleh baca Kenapa nanti, saya dengerin dibawanya dulu. beberapa ayat tapi ini tidak ada masuk akal. Iya, udah gantian Yang- bicaranya. Gantian bicaranya, Bro. Gimana? Boleh nggak Anda Saya- mendengarkan saya- kita ngomong? Anda ngomong terus sendiri loh dari tadi. Bukan Dengerin ngomong tersendiri sama. Ya udah diam gantian. Bisa gantian nggak? Bisa diberi kesempatan yang lain bicara nggak gitu loh? Ya saya Diam, beri. Bang. Ya saya kembalikan ke topik. Saya paham Ya satu-satu maksudnya. Bang Andi bahas aja tentang yang Iya, iya paham. Saya paham maksudnya Bang Yo. Saya paham. Makanya dia lari ke sini dulu bahwa sumber ajaran Paulus itulah yang memenuhi Bible Anda, karena ajaran Yesus yang ada di Bible dengan ajaran Paulus itu saling kontradiksi. Yang memenuhi Bible itu adalah tulisan Paulus. Gitu ya. Kenapa? Paulus berkata begini ya, bahwa Tuhan Anda itu dibentuk oleh Allah dengan matinya dia di tiang salib begitu. Jadi yang membentuk Yesus Tuhan adalah Paulus. Jadi yang menuhankan dan yang menyembah Yesus itu adalah mengikuti ajaran Paulus, tidak mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri di dalam pengajarannya tidak pernah menganggap dirinya Tuhan dan tidak pernah meminta untuk disembah. Tapi Paulus sumber dari ini semua setelah selesai di Antioquia. Untuk itu, bagi Kristen yang menyembah Yesus, itu pasti masuk neraka. Karena tidak mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Itu arahnya ke sana. Tapi sebelum Anda kesimpulan ini, Anda akan mau dipreteli dulu keilmuan Anda dengan penuh kejujuran, satu persatu dengan data. Itu maksudnya Bang Yo, gitu loh. Setuju nggak Bang Yo? Bang Yo? Setuju. Ya itu maksudnya bro. setuju. Itu maksudnya. Kami ini pendengar setia di bawah, paham arahnya. Ya dulu. Oke. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Ya Paulus. Saya kasih datanya ya sebentar ya. Yang membuat di Kisah Para Rasul 2:36, dengerin baik-baik. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Paulus yang ngomong ini, bahwa Yesus itu Tuhan dibuat oleh Allah menurut Paulus.
Nah, kalau kamu menuhankan Yesus, berarti kamu menuhankan Tuhan buatan Paulus. Apa nggak ke neraka tuh urusan Tuhan dibuat-buat? Neraka. Gitu loh, baca coba Kisah Para Rasul 2:32. Siapa yang membuat Yesus Tuhan? Paulus yang nulis. Apa kata Yesus waktu hidup? Aku utusan, aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus utusan. Datang Paulus berkata begini, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Ini identik dengan kesimpulan Konsili Nisea 325. Di sana dikonsilikan, dirapatkan, diputuskan bahwa Yesus itu adalah setara dengan Bapa. Kemudian diperkuat lagi di 381 bahwa disitulah muncul Trinitas. Dari awal nggak ada urusan Yesus mengajarkan dirinya setara-setara, nggak ada urusan itu. Paulus lah biangnya dari semua ini, berawal dari perjalanannya tadi ke Antiokhia itu. Kenapa sih nggak mau belajar jujur gitu loh? Tapi memang sih susah untuk jujur kalau terlanjur sesuatu yang sudah ya terdoktrin dalam, sulit. Tapi kalau Anda mau belajar di sini, kita berikan pengajaran is the best. Kenapa? Kita pakai data dengan jujur. Sudah banyak teman yang lain Bang Yo, silakan saya kembalikan Bang Yo. Terima kasih. Ya. Lanjut aja, Mahan, lanjut. Gimana Bang Prengki? Ya Ada baik. Ustaz Alwan, saya Terima sapa kasih. dulu. Assalamualaikum Ustaz Alwan, ini SLM. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Bang Prengki, mau ditanggapi. Ya, Waalaikumsalam, Ustaz. terima kasih Pak Andi. Oke, apa yang penjelasan Pak Andi menyatakan bahwa Paulus yang mengatakan bahwa Tuhan yang digantung Yesus yang digantung di salib itu adalah Tuhan. Bukan, nggak begitu bunyinya. Menurut Paulus, Yesus itu Tuhan buatan. Menurut Iya. Paulus. Iya, Itu Yesus. di ayat berapa? Di Di ayat berapa, Bang? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Dulu pelan-pelan. Ya. Kita belajar Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 2:36. Kisah Para Rasul 2. Bentar. Kisah Para Rasul 2. 36. Wait. Dibaca Bang. aja. Ya dibaca, Kisah Bro. Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Kenapa? Ada salahnya di mana? Ya, artinya di sini Yesus ini Tuhan buatan menurut Paulus. Kok Tuhan buatan? Ya, Ini bacalah dah. itu. Apa kata Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Iya, berarti sebelumnya bukan. Allah telah membuat Yesus Ya. yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Iya. Kenapa memang pemahaman Bang Andi gimana? Nah, Kalau itu dia Paulus membuat, Paulus yang ngomong bahwa tuh Oke, Yesus itu oke. Tuhan buatan. Gimana sih lu? Diam dulu Bang. Iya, Saya iya, jelaskan iya. dulu. Iya, Ayat silakan. ini mengatakan Paulus menyatakan dia seorang pengajar yang mengajar kepada orang-orang di mana nih? Gak usah muter-muter, langsung aja ke sini datanya. Oke, kita nggak sempat mutar. Dia mengajar, dia menyatakan bahwa Allah telah membuat Yesus. Itu menurut Paulus Iya. kan begitu? Iya. Menurut Paulus Iya. bahwa Allah telah membuat Yesus yang di kayu salib itu Menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Iya. Telah Pernyataan ini dia mengajarkan kepada orang Israel. Dia mau menyatakan, menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia sendiri Yesus Tuhan dia yang dibuat. sendiri- Dengerin dulu. Yesus Tuhan dibuat oleh Kok Yesus Tuhan? Maksud bahwa Allah telah membuat. Maksudnya telah membuat artinya pemahaman telah membuat. Membuat artinya gini loh. Kalau kita baca kisah Saulus itu membuat itu Yesus- menjadikan, membuat menjadi Tuhan. Iya. Belum selesai. Dia kasih dulu orang. Membuat di sini bahasa Indonesia itu punya pengertian yang berbeda loh, Bang. Membuat itu artinya Iya. dia memberikan pemahaman dasar
bahwa Yesus ini dia menjadi Tuhan karena Dibuat. Paulus ini meyakinkan karena dia berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ya, 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 ya. Nah, sekarang Yakin Anda berjumpa. tadi mengatakan Biar bahwa jangan Yesus tidak dilebarkan. pernah mengatakan Jangan dilebarkan. bahwa gini loh Bang, dengar dulu dong kita jelas. Iya, iya, Jangan Anda silakan. sendiri. Silakan. Tadi Bang Andi bilang Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Iya. Memang tradisi Yahudi tidak pernah. Apalagi Yesus datang dari keluarga sederhana, coy. Ya. Maria, Yusuf, mereka itu keluarga sederhana dibandingkan dengan raja-raja di situ. Coba bayangkan itu, harus kita pahami itu dasarnya itu. Dia tidak serta-merta dia akan mengatakan tanggapi akulah aja, raja. Tanggapi aja tuh, jangan Gini, kemana-mana. Jangan gitu kan, pemahamanmu kan dari tadi bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dialah Allah, tapi di dalam bagaimana Thomas yang berkata Jangan ke Thomas. ya Tuhan. Yang jelas akui dulu nggak? Akui dulu Yesus ini Tuhan buatan menurut Paulus. Akui dulu. Abang. Sampai berakhir pun Anda tidak akan membuat satu pemahaman definisi tentang Alkitab. Nah, ini Anda datanya- boleh belajar. Datanya Gini jelas. loh, Bang. Gimana sih, Gini bro? loh, Bang. Anda Ya. memang sudah ditakdirkan bahwa saudara-saudara kami yang di Muslim itu memang harus belajar. Nggak usah di tentang framing. Injil. Ini saya belajar ini. Saya ajarin kamu ini. Kok di framing? Ini jelas. Gitu, Bang Andi. Bro, ini kamu gimana sih, Prengki? Lu malu-maluin gua aja lu ah. Kamu gitu dong, Bang Pagi-pagi Andi. lu malu-maluin gua. Aku Gimana sih lu? Bukan Bang Andi, kan dari tadi itu bilang Yesus itu tidak pernah mengatakan dia, bahkan dia pada saat dicobaan di padang gurun, bagaimana? Ya oke, gantian lagi ya. Hanyalah engkau dari sini. Gantian Hanyalah lagi engkau ya. dari sini iblis. Gantian Dan lagi ya. menyembah Tuhan Allahmu. Gantian lagi sebentar ya, Itu gantian. bagaimana? Ya gantian. Ini Pak, Gantian saya lagi. Gini ya, ini Bro. pernyataan. Iya, iya. Gitu, Saya Bang. ya, Oke, kisah Bang. Pak. Kita damai, Bang. Ya, damai lah. Kita kan temenan, Bro. Kisah para Rasul 236 ini saya bacain sekali lagi ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya bandingkan dengan Yesaya 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak ada yang lain, tidak ada yang lain gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak pernah akan dibentuk. Tapi bangganya Paulus ini, bangganya Saulus ini membentuk Yesus menjadi Tuhan. Padahal di Yesaya 43 tidak bisa dibentuk. Gitu loh, Bro. Jadi diskusi itu harus paham arahnya kemana. Kita pelajari slow dulu. Udahlah, sekarang tekan aja bahwa Yesus itu Tuhan dibentuk oleh Allah atas tulisan Paulus. Jelas di sana begitu. Sedangkan di Yesaya 43 Tuhan itu nggak bisa dibentuk. Gitu loh, Bro. Oke, ini kalau saya ngomong jelas loh. Masa ini kurang jelas lagi bahasa Indonesianya? Saya ulang lagi ya. Saya ulang nih. Paulus membentuk Yesus menjadi Tuhan. Sedangkan Yesaya 43:10 Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Oke, jelas toh? Jadi sekarang kalau ada yang menuhankan Yesus, terakhir, kalau ada yang menuhankan Yesus, artinya Anda menuhankan Tuhan bentukan Paulus. Jelas. Oke. Bang, Paulus tidak pernah, dia bukan kreator kalau pemahaman. Dia bukan mengkreasi atau mengkreator. Dia mengcreation, menciptakan. Yesus itu dalam pemahaman, makanya tadi bahasa Indonesia ini bisa diartikan dengan setiap kalimat itu kita bisa mengartikan. Ini luas, komprehensif dia. Jangan hanya menekan di satu titik, membuatnya itu. Artinya, gini loh, gara-gara dia ini yang membuat banjir ini terjadi gitu loh. Gara-gara dia, akibat dia kayak gitu.
Bukan berarti kita harus mengartikan secara lurus seperti itu. Gini aja deh Pak, Prengki lu jadi muridku aja deh, nggak usah Pak. Ini loh lu, Bang Andi, lu jadi bahasa muridku aja Indonesia deh. ini kita gini loh Bang, bahasa Indonesia itu banyak pengertian. Bukan berarti hanya gara-gara dia, tapi ada beberapa faktor yang lain. Nah makanya kita harus memahami ini dalam konteks bahwa Paulus mengajarkan. Karena dia berjumpa, karena secara pribadi dia berjumpa dengan Yesus, dari situlah dia menuangkan bahwa ini loh orang Israel, Yesus yang kamu salib itu dia marah sebetulnya. Yesus yang kamu salibkan itu, dia ini adalah Tuhan, kamu tidak tahu sesungguhnya. Tapi Tuhan dibentuk, bro. Tuhan dibentuk. Wah, ini dah makanya saya bilang, Abang Bang Andi, nggak bisa kita berdebat satu kata itu, kita nggak bisa memberikan satu definisi. Ini intinya di sini, ini intinya. Nggak bisa. Udah intinya kok kamu sangkal, gimana sih kamu bro? Apalagi kalau mau melebar kemana-mana, tambah kelar lo ya. Kami ini, saya ini baik-baik. Sebentar bro, kalau kamu melebar kemana-mana, saya ini baik-baik berjalan. Saya paham apa yang diajarkan Yesus, apa yang diajarkan Paulus. Jangan menyombongkan diri Bang. Baca Alkitab itu harus dari pertama ya. Itu harus Abang harus baca. Kenapa ini berbicara tentang apa nih? Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Atau khotbah Petrus. Ini khotbah nih. Bukan perikopnya. Baca dari situ. Ya. Baru kalau membaca bro, kalau membaca Kejadian sampai Wahyu itu ya, itu semua ada inti-inti makna-makna tersendiri. Bukan dibaca semua terus disimpulkan baru menjawab. Semua ada konteks-konteksnya dalam satu perikop. Gitu loh, berbicara tentang konsep ketuhanan, ya tidak mungkin membaca kisah-kisah Lot, tidak mungkin membaca bagaimana Daud diambil istrinya dan seterusnya, tidak mungkin membaca Amsal seperti Pak Pipo nikmati asmara sampai pagi. Jadi ada konsep-konsepnya, ada konteks-konteks yang kita bisa ambil sebagai rujukan untuk berdiskusi. Tidak semua dibaca. Kejadian sampai Wahyu bacalah. Lu pikir Kejadian apa? Lu pikir Perjanjian Lama apa isinya? Perjanjian Baru yang memenuhi siapa? Pahami dulu itu. Jadi kalau kami Muslim berdiskusi itu tahu bahwa kalau berbicara tentang ini di sini ngambilnya, berbicara tentang ini ngambilnya di sini gitu loh. Kalau mau baca semua gimana bro? Kamu apa? Gini bang, terlalu panjang bang. Akhirnya saya pusing apa yang kau jelas. Maksudnya kita berbicara dari konteks satu ayat dari Bang Andi mengatakan satu ayat di 36. Abang belum baca dari khotbahnya Petrus dari awal sampai apa yang dia bicara di sini gitu loh. Anda hanya menyatakan satu perkataan tentang membuat. Inilah yang membuat menyesatkan semua orang yang mendengar di sini. Ya Paulus yang menyesatkan. Paulus. Gini bang. Paulus bro. Inilah yang tanya. Ini loh bang. Saya coba bertanya ya. Di dalam Al-Quran, dalam penjelasan jangan lari ke Al-Quran dulu, ini dulu, sebentar, kelar, jangan dicampur-campur. Bikin perbandingan bang, jangan sendiri di Alkitab dong. Ya ini dulu. Maksudnya begini bang. Nah, akui dulu ini baru pindah. Wait, I tell you, bagaimana Bang Andi di dalam Al-Quran, saya nggak bisa mengatakan bahwa Bang Andi, saya nggak bisa mengatakan bahwa saya cuma baca satu ayat. Misalnya dalam ayat kursi, saya mengambil satu ayat aja. Kenapa lari ke sana ke ayat kursi lagi? Apa hubungannya, bro? Misalnya gini. Ya nggak usah bermisal. Analogi Anda nggak nyambung nanti. Bang. Kita dari tadi Abang ini menjelaskan tentang apa Alkitab. Abang mulai narik saya dari sini ke sini ke sini. Iya makanya kelarin dulu. Makanya kelarin dulu ini, bro. Aku nggak bisa klarifikasi tentang itu. Anda tidak bisa memaksa saya untuk percaya. Itu kebenaran nggak bisa. Ini adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Berarti ente mengingkari Paulus. Loh, mengingkar Paulus bagaimana? Paulus adalah rasul. Saya mengingkar kenapa? Ya kalau begitu Anda harus setuju dengan Paulus bahwa Yesus ini Tuhan buatan. Udah. Kok Tuhan buat? Ini tertulis. Ini tertulis di sini. Ginilah Bang. Lo tertulis kok. Kok pelintir orang tertulis kok. Bang Andi itu mungkin harus belajar lagi.
atau sekolah teologi lagi atau belajar apa lagi. Jadi jangan Nggak hanya perlu. satu kata itu diberikan satu definisi. Kasihan loh Bang Dik. Nah ini Kita harus definisinya membaca. jelas kok bro. Coba baca lagi, Ya, coba betul, baca jelas. lagi. Jadi seluruh Bang kaum Andi. Israel harus tahu dengan Nggak bisa pasti begitu, makanya bahwa kan- Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini Yesus Tuhan dibuat, Itu Tuhan dijadikan. Pernyataan Bang Andi, itu pernyataan itu dia lagi mengajar kepada orang Israel seolah-olah dia marah. Ngerti nggak dia ngerti nggak Bang Andi? Bang Andi lagi marah-marah saya nih. Gimana begini bla bla bla, marahin saya. Lalu Bang Andi mengajarkan saya. Ini loh kamu Yesus yang dibuat ini bla bla bla. Akhirnya dia disalib kamu. Itu kan pengajaran. Dia lagi mengajarkan pernyataan. Jadi jangan bilang Jadi langsung pernyataan ke- Paulus ini gabrul, nggak ada artinya gitu. Bukan gabrul, dia lagi mengajarkan, tapi dalam pemahaman bahasa Indonesia harus kita artikan secara baik-baik. Mau dibaca original Jangan langsung- teksnya, mau dibacakan original teksnya gitu. Bang. Lebih kita parah mau loh. kembali ke original. Lebih parah loh nanti. Ayo, sudah. Lebih parah loh. Gak nanti. apa-apa. Loh, original text itu gini loh Bang. Original text itu sudah diterjemahkan karena dari beberapa bahasa dari Ibrani. Ya Yunani, udah sekarang kita dan ke bahasa Indonesianya toh. Nah, bahasa Indonesia. Ya udah bahasa Indonesianya lah. Bahasa Indonesianya jelas bahwa Yesus ini Tuhan buatan. Jelas kok. Ya, saya mengerti. Ya Saya udah, mengerti, Bang akui Andi. aja Apa udah. yang Bang Andi katakan? Kalau sudah mengakui Bang Yesus Andi, ini Tuhan apa buatan, yang ya Bang udah Andi kelar. katakan? Gimana sih bro? Bang Andi harus mengerti pemahaman ini. Ya pemahamannya apa? Udah Pemahaman jelas kok, ini. tertulis kok. Udah tertulis kok. Loh, terus Tertulis di sini menurut Paulus Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi di sini Yesus ini adalah Tuhan buatan menurut Paulus. Yesuslah Tuhan buatan. Iya. Makanya saya bilang makanya Bang Andi harus pelajari dari setiap Jangan bro, jangan lawan saya, sekarang lawan Paulus saja udah. Loh, lawan Paulus bagaimana? Paulus Nah, telah memberitakan. orang tulisannya jelas kok. Orang tulisannya jelas kok, gimana ente ini, Bro? Oh, Bang, gini Bang. Ini Ya. Bang, saya nggak mau berdebat panjang, Bang. Karena kalau kita berdebat panjang, ini kita gini loh, Bang Andi tidak bisa memaksa pemahaman saya dengan Bang Andi itu sama. Nah, ini Anda boleh tulisan. mengatakan bahwa Ini tulisan Paulus loh. Gini, Bang Andi. Ya, gimana? Loh, tulisan Paulus tapi dalam saya punya pemahaman yang berbeda dengan Bang Andi. Bang Apa? Andi di sini hanya Coba apa maksud? Sebenarnya apa maksud ya? Menurut Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa maksudnya ini menurut Anda? Nggak ada dia. Kabur. Gimana dong? Ini ada Ambarita aja nih. Ada Gitu, Ambarita nih. Pak Ambarita, selamat pagi. Siap pagi Pak. Halo Pak Ambarita. Ya. Oke. Silakan diskusi. Ya, silakan. Ini Saya Mau bahas ini. menambahi atau mau menyanggah pernyataan Bang Andi tadi? Enggak, izin konteks yang lain boleh enggak? apa? Mau pindah topik? Yohanes 1:1. Oh, Yohanes 1:1. oke. Tolong Boleh. jelasin. Yohanes 1 nomor 1 salah terjemah loh. Hah? Salah terjemah loh. Selesai lo kalau di situ. Enggak, coba jelasin. NHRK Theos di situ langsung ke poinnya ya biar nggak muter. Theos di situ kalau diartikan diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Bapak ngambil dari mana bahasa itu ya aslinya? NHRK enhologos kaiteos enhologos proton theos gitu Itu loh, skrip kira-kira dari mana, begitu. Pak? Skrip dari mana? Bahasa asli Bibelmu, Bro. Enggak, skrip dari mana? Bahasa asli Bibelmu, Yohanes 1 pasal 1. Itu bukan bahasa asli, Pak. Itu bahasa Yunani Ibrani, Pak. Itu bukan bahasa asli. Aslinya bukan itu. Asli Bibel apa? Hah? Asli Bibel apa? Ada skripnya, Pak. Ada menu skripnya, Pak. Itu Apa bukan itu? asli. Apa itu? Enggak, coba jelasin itu bahasa Indonesianya, coba jelasin. Manuskrip. Manuskrip yang segede ATM itu. Enggak, coba jelasin. Saya kan mau bertanya nih, mau minta penjelasan dari guru-guru nih. Ya tadi kan udah saya jelaskan. Iya, coba. Belajar. Iya. Kau udah dijelaskan tadi bahwa sebentar ya, saya buka dulu aja deh. Gimana sih lu? Aduh, gimana? Heran saya orang kok nggak ada yang tahu ya. Kalau Boleh saya jelaskan, Bang? manuskrip biar Iya.
Boleh Iya. saya berjelaskan, Mas? Boleh saya jelaskan nggak, Mas? Sebentar, Bang. Sebentar. Gini, Bang Ambarita. Sebentar. Ini Ustaz Alwan. Silakan. Iya. Silakan Ustaz Tadi yang Alwan. ditanyakan bukan skrip ya. Kalau skrip itu naskah sinetron. Nah, butuh skrip. Mungkin yang dimaksud manuskrip. Betul ya? Coba jelasin yang bahasa Indonesianya, Pak. Ya, Ustaz. Yang bahasa Indonesianya tadi dibacakan Bang Handi itu bahasa Yunaninya. Ya, Bang coba bahasa Handi, Indonesianya. silakan, Saya Bang mau Handi. bahasa Indonesianya, Pak. Saya nggak ngerti Kalau Yunani bahasa kan. Indonesia kembali ke Bang Handi lagi. Kalau bahasa Indonesia kembali ke Bang Handi lagi. Kalau manuskrip nanti saya jelasin. Silakan Bang Handi. Pada mulanya adalah, lu masa nggak hafal sih, bro? Pada mulanya adalah firman. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Firman Ya. itu adalah Allah, kan gitu Ya. bahasa Indonesianya. Sedangkan bahasa aslinya, Nah, jangan bahasa asli, Pak. Saya nggak ngerti bahasa asli. Nah, gini. nah ini Yesus salah sama terjemah. Isa itu, Nah ini salah terjemah. enggak, Yesus sama Isa itu kira-kira sama nggak menurut kalian? Ntar dulu, jangan ke sana dulu, bro. Ntar dulu. Enggak, saya mau ke sana dulu. Kok saya kan bertanya, masa digiring-giring? Iya, sebelum Anda bertanya supaya Anda paham bahwa Anda ini korban pembodohan LAI. Kan dulu. Enggak, Yesus sama Isa itu sama nggak? Rasanya udah salah terus loh. Enggak sama nggak kira-kira? Ya mau ke sana nih. Iya, ke sana Oke, dong. oke, kita bahas ini ya. Berarti Anda nggak tahu original text Bible Anda ya? Oke? Akui dulu nih. Anda tidak tahu original text Bible. Tahu? Saya percaya LAI, Pak. Saya percaya segala tulisan Kalau- yang diilhamkan Allah di situ adalah segala tulisan itu diilhamkan Allah. Kalau Anda percaya LAI, berarti Anda orang yang kesekian yang masuk kategori dibodohi oleh LAI karena salah terjemah. Ya nggak apa-apa kalau dibodohin, tapi kan seiman saya begitu. Nah, sekarang ini Yesus sama Oke. Isa sama nggak? Enggak, ini saya buktikan Anda dibodohi ya di situ. Nah, Saya nggak jelaskan usah dulu, dibikin, Bang, Pak. daripada Ya, bikin topik. kalau dibodohin ya saya terima, nggak apa-apa saya dibodohin. Iya, makanya Iman saya kasih tetap dengar gantian. percaya sama LAI. Sekarang gini, Yesus sama Isa sama nggak? Iya, saya jawab nanti itu gampang. Ini ya. Dasar Sekarang Anda. dong. Iya, dengerin gantian ngomong. Anda bertanya. Dasar Anda Ya. dibodohi di sini adalah di situ Nggak usah, Pak. Nggak teos. usah dijelasin, Pak. Iya, Dasar diam bodohin dulu. nggak usah. Iya, biar paham kau kebodohannya apa. Ya, Gitu saya loh. udah tahu, saya udah tahu. Apa di itu? Al-Quran di Al-Quran Kalau tahu ada apa? kalimat ini. Kalau tahu Ah, apa? Isa itu kalimatullah, artinya apa itu? Sebentar dulu ke sana, gampang itu dijelaskan. Eh, Ini kamu dulu. gimana? Aduh. Bang, Lu bisa 10.35, Bang. Lu bisa dengerin nggak orang bicara sih, bro? Kamu bertanya lo. Dengar, saya nggak mau penjelasannya itu. Saya kan udah ngerti, udah tahu dibodohin. Yang mana yang Nah, kau sekarang dibodohi? ini. Yang mana yang Hah? kau dibodohi? Yang mana? Enggak, kau yang bilang bahwa Ella itu ada yang disalahin. Oke lah, saya terima. Yang mana yang kau? Sekarang kan saya Yang tanya. iya, saya mau tunjukkan dulu datanya yang kau dibodohi baru masuk ke topik. Nggak usah ditunjukin, bos. Ya Saya nggak mau tanya, bisa, Isa harus sama- nah, ditunjukin. ini gimana nih? Pengajar nggak jelas ini. Kayak Ini begini, justru, Pak. ini jelas gampang Nabi Isa alaihissalam sama Yesus Masya gampang dijelaskan itu kalimatullah. Iya, coba Gampang jelasin dijelaskan. apa lah, coba. Ya ini Ya, coba dulu jelasin denger, dulu. ini dengerin dulu. Boleh nggak sih saya ngomong, lu diam dulu. Oke. Saya udah dapat penjelasan ini, Pak. Saya udah ngerti. Coba yang lain tadi, Isa sama Yesus sama nggak? Ya Yohanes 1 pasal 1 itu yang mana ya kalau kau ngerti yang mana yang kau yang dibodohi? Kalau ngerti yang mana yang kau dibodohi di situ? Oleh Ya, saya LAI. udah ngerti semua. Saya udah ngerti. Sekarang Isa sama Yesus sama Iya nggak? yang mana? Kalau kau ngerti yang mana yang kau dibodohi oleh LAI yang mana? Aduh, Kalau kau kau ngerti. ini bagaimana guru apa ini? Guru ditanya gak dijawab. Bagaimana kau? Tadi kamu yang bawa ke Yohanes 1 loh. Pertama. Iya, Sekarang iya, Yohanes saya 1 coba saya kejar bacain. kamu lompat lagi. Saya coba bacain terus saya mau Iya tapi yang sinkronisasi. yang Indonesianya itu salah terjemah. Ya udah, oke salah. Nah, saya ngaku kan oke salah. Sekarang saya Ya bagaimana mau lanjut kalau kau udah salah? sinkronisasi dulu. Nah, Kenapa ini Al-Quran yang- bilang Isa al-Masih kalimatullah? Sebentar. Sama nggak Isa itu? Jangan pindah topik dulu sebentar gampang itu. Yang kita mau hajar Kali ini ini nggak jelas nih guru apa ini ya? Berapa lama Dulu satu Bang jangan-jangan? Amerika. bisa nggak dia dengerin dulu sih kita ngomong ini anak ini? Gantian dong ngomong. Abis ini saya akan coba, pindah ke topik itu. Ya coba jelasin coba. Coba jelasin.
Memang ini sakit bro, sakit ini, tapi harus terima Kasihan kenyataan. kau sakit. Makanya berdoa biar sembuh. Kau ini gimana kau sakit? Memang ini menyakitkan. Kalau Handis Lebes yang ngomong menyakitkan teman-teman Kristen ini yang terbodohi oleh LAI, sakit memang. Ya coba. Ya, oke. Bertahun-tahun Anda dibodohi oleh LAI gitu loh. Kenapa terjemahannya salah? Di sana Ya, coba. dengerin ya, di sana itu ada kata theos. Theos Ya. itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Ah. Kalau theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi Allah. Ini kan gabrul. Ini pembohongan, penipuan oleh LAI God gitu sama loh. Allah bedanya apa, Pak? Sebentar dulu ya. Tenang Kang hatimu, emang ini sakit, tapi apa boleh buat, saya harus buka pagi-pagi gitu ya. Ya, Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi Tuhan. Ya. Bukan menjadi Allah bro. Artinya kamu ini selalu dalam pengaruh pembodohan, salah terjemah. Nah sekarang kau akui dulu nggak ini, baru kita pindah topik. Akui dulu nggak kalau kamu salah. Saya Allah sama Tuhan itu apa bedanya, Pak? Coba apa artinya? Oke, kamu nggak tahu, kamu bertanya. Iya, saya bertanya. Kamu Oke. bertanya-tanya? Ya, Tuhan itu adalah sembahan. Oke, Allah itu nama yang disembah. Artinya Allah itu nama Tuhan yang disembah. Kok Tuhan itu sesembahan, Pak? Dari mana asalnya? Terus kalau bukan Tuhan sesembahan apa? Coba arti Tuhan, Pak. KBBI, Pak. Kamus bahasa Indonesia, Pak. Kalau kamu membantah itu, bro, mestinya kamu juga punya argumentasi, bro. Oke. Coba arti Tuhan apa? Ya, itu Tuhan itu nama sembahan, gitu loh. Kok nama Nah, sembahan? Tuhan itu adalah objek sembahan. Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Oke, Ya. KBBI ini. Kalau Allah itu nama pribadi yang disembah. Oke. Allah yang maha kuasa enggak? Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, maha suci. Tadi Tuhan itu seseorang apa yang disembah yang maha kuasa. Berarti dia Allah dong. Bukan. Tuhan itu objek sembahan. Paham gak sih namanya objek? Tuhan itu bukan nama. Objek itu berarti orangnya kan? Bukan orang. Lo objek apa, Pak? Objek itu adalah sesuatu yang kita sembah. Tapi Iya, siapa yang sembah ya dengerin Tuhan. dulu, dengerin. Objek Ya. ini harus punya nama. Kalau kami di ajaran Islam, objek sembahan kami itu namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Jelas itu siapa, toh? Pak? Allah itu Allah itu siapa? Allah itu pencipta alam semesta. Bapak pernah lihat gak? Tidak ada orang yang pernah melihat Allah dengan mata telanjang. Nah, itulah salahnya, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan manusia itu hilang kemuliaan Allah. Oke. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, terpisah Oke. dari Tuhan. Saya Kasih tanya Tuhan. balik. Ya oke, saya tanya balik. Kamu pernah lihat Allah gitu? Saya lihat Allah lewat Yesus. Yesus itu sebentar. Apakah Yesus adalah Allah itu sendiri? Ya iya dong. Oke. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yesus. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya, Bunda Maria lahir dari Yusuf. Lahir dari itu orang tuanya. Yang menciptakan manusia siapa? Ya Tuhan Yesus kan? Ya. Apakah Bunda Maria adalah manusia? Manusia, betul. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Iya, menciptakan manusia ya Yesus. Kenapa? Oke. Yang dikandung Bunda Maria? Yesus ya. Yang dilahirkan Bunda Maria? Iya, Yesus. Yesus semua ya. Jadi Iya, karena dia maha kuasa, Pak. Iya, Itu jadi maha kuasa. iya, jadi Alfa dan Omega, dengerin dulu, yang dengerin. awal dan yang akhir. Jadi Bunda Maria diciptakan oleh Tuhan Yesus ya. Yesus. Yesus itu nama anaknya Bunda Maria namanya siapa?
Yesua Al-Masya. Berarti Bunda Maria diciptakan oleh anaknya, betul? Ya, betul. Lu tidur dulu deh. Masuk akal nggak bro? Anak kandung menciptakan ibu kandung. Nah, itulah kau yang salah, Bapak. Ini nggak ada hikmatnya. Bapak ini hanya logos doang, nggak ngerti. Hai. Lihat. Anak Lihat, kandung Yesus menciptakan. Pak, Astagfirullah. perhatiin. Iya, Tuhan berarti. Yesus itu nggak diciptain, Pak. Dia memakai. Dia, Astagfirullah. lihat, Allah memakai kandungan Bunda Maria untuk melahirkan Yesus. Kenapa Yesus jadi manusia, coba? Bapak ngerti sampai situ nggak? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Enggak, kenapa Yesus Enggak. lahir dari Maria? Kenapa coba? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Iya, Yesus juga. Oke, berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Itu bukan dicipta, Pak. Ditulis di Alkitab ada nggak ditulis ciptakan? Yang menciptakan manusia siapa? Enggak, ada nggak di Alkitab Nah, ditulis ciptakan? iya, Bapak yang- ini salah, Bapak yang- ini. Yang Bapak ini menciptakan guru nggak jelas nih gimana ini? Yang Saya menciptakan- ambil jadi bertanya-tanya nih sama guru ini nih. Bro, yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Apakah Bunda Maria adalah manusia? Ya manusia. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Iya, Yesus ya. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus anaknya ya. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Dia bukan diciptakan, Pak. Emang Bapak Tadi, ciptakan tadi sama udah Bapak? ngomong, tadi udah ngomong diciptakan Maria. Gimana sih? Itu Gua putar-putar. anak, Pak, bukan diciptakan. Anak itu nggak diciptakan. Kau bisa ciptain anakmu Hai. nggak? Aduh, gimana ini Bang Nandar Bapak ini? bisa ciptain anakmu nggak? Bro, manusia ini diciptakan atau tidak? Manusia dan Hawa diciptakan Tuhan. Pertama. Oke. Kalau sesudahnya itu nggak diciptakan? Dia lahir, Pak, bukan dicipta, Pak. Dicipta tahu nggak arti kata pencipta? Bapak Oh, tapi nggak tahu arti kata jadi pencipta. jadi Gimana nih? jadi manusia tidak diciptakan. Ya manusia diciptakan lah. Dia dilahirkan. Ya, siapa yang menciptakan manusia? Ya Tuhan lah, Bapak. Ini pertanyaannya pertanyaan anak SD nih. Saya dirawatin gitu nih. Oke, ke Adam aja. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Tuhan ya. Siapa nama Tuhan itu? Ya Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Iya, Bapak. Si Adam siapa, Pak? Datanya mana? Datanya mana Si Adam Yesus? siapa? Hawa. Oke. Awak di Iya. Al-Quran ada ditulis nggak? Coba cek. Sebentar Di Al-Quran dulu ada ditulis nggak? jangan ke sana. Coba kamu Eh, cari, coba kamu cari Bapak, datanya di Bible. Yesus yang menciptakan Adam. Coba kamu cari datanya. Ya, lihat nih ya, saya baca ya. Iya. Nah, kemudian marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa arti kita, Pak? Siapa itu yang menciptakan di situ? Apa arti kita, Pak? Enggak, tadi Anda mengatakan gini, dengerin dulu bro. Kamu sembarang ambil data. Oh, Cari, sembarang bagaimana ini? dengerin. Guru abal-abal kau ini. Cari data di Bible. Yesus menciptakan Adam. Lihat. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman bersama-sama Itu nggak ada Adam di situ. Dengar, firman itu Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya Tanpa minta Dia, tertulis. nggak ada segala sesuatu, Pak Ko, guruku yu. Oke, kalau lu pakai itu berarti dia juga menjadikan ibunya. Mau? Kenapa? Mau. Jadi Yesus juga yang menjadikan ibunya. Bukan dijadikan ibunya, bagaimana Pak Ya, ini? katanya segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iya, dia jadikan semua. Nah, berarti Kau juga dijadikan, bro. jadi Kenapa buka hati, nggak ngerti? Iya. Jadi Yesus yang menjadikan ibunya. Ibunya siapa? Bunda Maria. Iya. Ulang-ulangi sekali lagi. Yesuslah yang menjadikan ibu kandungnya. Ulangi coba kata-kata saya. Nggak ada tertulis di Alkitab begitu, Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke. Apakah dia itu dengerin Kalau dulu, woi dengerin. pemahaman Bapak sampai ke situ, itu Bapak berarti dangkal kan? Kalau segala sesuatu dijadikan oleh dia, dia itu termasuk Bunda Maria tidak? Menurut Bapak gimana? Saya tanya Anda. Enggak, menurut Bapak gimana? Segala sesuatu, jadi tanpa kecuali semua Yesus yang menjadikan toh. Oke. Ya. Oke. Termasuk Bunda Maria toh. Menurut Bapak gimana itu?
Kenapa kamu nggak mau jawab? Oke, saya pindahin ke Bunda Maria. Termasuk Pak Yusuf toh? Yusuf siapa? Suaminya Bunda Maria. Ya, Jadi Yesus yang menjadikan Pak Yusuf. Pak Yusuf lahir dari orang tuanya lah. Jadi nggak dijadikan. Hah? Jadi manusia, tadi Anda mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Kan begitu? Iya betul. Oke. Apakah termasuk Pak Yusuf dijadikan oleh Yesus atau tidak? Menurut Bapak gimana ayo? Saya tanya kamu loh. Ya menurut Bapak lah, jelasin dong guru. Loh kamu saya tanya kamu nggak mau? Coba baca itu Pak. Di surat Maryam ada Pak, surat Maryam Nggak Pak. usah ke sana. Atau saya gimana? pindahin. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Apakah Yesus yang menjadikan babi di muka bumi? Iya, dia semua. Oke. Apakah Yesus yang menjadikan Bunda Maria? Iya dia semua lah segala sesuatu. Oke, Bapak bisa nggak ngerti artinya Yesus yang menjadikan ibu kandungnya, betul? Betul? Betul apa Ya betul? nggak begitu juga Pak. Loh, kenapa ke ibu kandung nggak mau, ke babi mau? Oh iya, oke kita buat ya. Yesus Hah? ciptain semua. Ya, oke. Ah. Ya, diulang kata-kata aku dulu. Yesus yang menjadikan ibu kandungnya, diulang. Kenapa Bi? Diulang dulu. Yesuslah Saya yang nggak berulang Pak. Nah, ulang dulu, coba nggak bisa. jelasin. Yesuslah yang menjadikan. Yesus sama Isa sama nggak Pak? Dengerin dulu. Yesuslah yang menjadikan ibu kandungnya. Yesus sama Isa sama Ulang dulu ini. Kamu ini murid saya. Guru gak jelas ini. Harus belajar ini. Sini saya ajarin sini. Ya, ajarin saya coba. Datang ke Bogor. Coba ulang dulu. Yesuslah yang menjadikan ibu kandungnya. Baru kita pindah. Ayo. Di Alkitab nggak ditulis begitu Pak. Saya nggak mau bantah Alkitab dan nggak mau menambahkan satu titik iota pun. Itu nggak boleh Pak. Yang menjadikan Bunda Maria, yang menjadikan manusia siapa? Yang menciptakan alam semesta siapa? Kita bahas Alkitab kontekstual aja Pak. Enggak, ini Bapak kok kirim ini kemana-mana. aslinya di sini. Makanya bro, kamu jangan. Ini nggak ada begitu. Makanya dengerin bro. Makanya kamu jangan menuhankan Tuhan yang dibuat oleh Paulus. Inilah jadinya kalau Tuhan buatan lu Tuhan. Isa sama Yesus sama nggak Pak? Makanya sekali lagi ya. Makanya nih dengerin baik-baik. Jangan kamu menuhankan Tuhan buatan yang dibuat oleh Paulus. Inilah resikonya kalau kamu menuhankan. Paulus bilang apa Bang? Coba jelasin Paulus bilang apa? Tadi saya udah jelaskan di sana. Kisah Para Rasul 2:36. Pak, kalimatullah apa artinya Pak? Yesus adalah kalimatullah. Dengerin dulu Saya mau ini edukasi kamu supaya kamu berhenti menuhankan manusia. Jelas ditanya murid nggak tahu, murid nggak tahu. Inilah resiko. Mana? Yang tahu murid kau kasih tahu. Inilah Dasar resiko. kali ini, guru. Inilah resiko kalau menuhankan Tuhan yang dibuat oleh Paulus. Ya, karena Tuhan buatan ini nggak mungkin menciptakan Paulus itu sesuatu. kreator Pak. Aduh, kau yang buat begitu, kau yang buat statementmu begitu Pak. Karena kau nggak kurang pemahaman, nggak ada hikmah. Oke, saya bacain datanya. Saya bacain ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Paham? Jadi yang membuat Yesus Tuhan adalah Paulus. Jadi Tuhanmu ini Pak, Tuhan konteks buatan. Apa? Apalagi lu? Konteks itu Paulus bilang apa Pak waktu itu? Itu kan waktu itu Paulus dihadapkan kan? Mau terserah mau kontes. Ini lu bantah dulu. Ya, Lu terus setuju gini, nggak? Ya gini nih. Paulus bilang gini, lu tahu Ya, nggak bahwa Yesus kena salib itu Tuhan loh gitu. Dia mau bilang gitu Pak. Enggak, begitu bunyinya. Bunyinya begini. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu ini, jadi Tuhanmu ini, Yesus ini Tuhan buatan, Tuhan dijadikan.
Jadi yang menuhankan Yesus adalah Yesus ini Tuhan buatan, Tuhan dijadikan. Pak. Aduh, kau ini nggak ngerti kau. Yohanes 1:1 baca dulu. Ini kisah para rasul 236 gimana itu? Yohanes 1:1 baca dulu. Eh, Itu penjelasan Paulus, Pak. Lu tahu nggak Iya, ini? iya. Lu percaya nggak Paulus? Bapak Rizky ya, gini, muridmu bilang gini, lu tahu nggak, Rizky itu udah disuruh sama sekolah sana untuk jadi dosen. Nggak ngeles lagi. Lalu Bang Andi. Itu sudah Iya, dijelasin bahwa Rizky pagi ini udah diutus ngopi belum? dosen untuk ngajar di Pak, sekolah A. Pak Ambar, Nah. pagi ini udah ngopi belum? Udah ngopi belum pagi ini? Ini guru yang kalian kirim nggak bagus nih Pak, kasih yang terbaik dulu. Yang punya Enggak, hikmat. ini pagi ini udah ngopi belum? Pagi ini udah ngopi Sudah belum? Pak, sudah. saya tanya. Udah teh manis juga. Oh. Cuma gurunya kasih yang terbaik dulu, yang punya hikmat dulu lah. Ini jelas. Maksudnya hikmat itu ngehayal gitu. Manusia Wisdom Pak, dituhankan. wisdom. Lanjut more. Ya maksudnya hayalan gitu. Kok hayalan kalian ini ke sekolah tapi nggak tahu arti hikmat? Bagaimana ini dosen apa ini? Hikmat itu hayalan, Pak. Hikmat itu pengetahuan yang datang dari Allah, dari Tuhan. Nah begitu Pak. Jadi kalau ngomong itu semua Bentar. hikmatnya Pak. Hikmat itu Bukan adalah dengan pengetahuan orang dari kecil Tuhan. itu. Nggak ada, Pak. Tuhan nggak kasih hikmat, Pak. Tuhan nggak kasih pengetahuan, Pak. Pengetahuan itu dengan salah cara kali. belajar, Pak. Lah, salah Ingat dari nggak mana? waktu Salomo minta apa? Minta hikmat, mengetahukan apa yang baik dan yang jahat. Coba sekarang Siapa gini, ngasih hikmat? coba gini. Kalau misalkan Bapak bilang Tuhan itu bisa kasih hikmat, bisa kasih pengetahuan, coba Bapak mintain pengetahuan dong ke Tuhannya Bapak, kasih ke saya biar saya bisa beresin laptop, coba Pak. Nah, Saya uji. gini caranya. Cara saya kasih tahu caranya. Bapak, laptop Bapak rusak kan? Nah, Bapak gini doa, Tuhan, tunjukkan dirimu, ya kan? Heeh. Siapa engkau sebenarnya? Doa dengan tulus hati, Pak. Please, dengan tulus hati. Saya mau kenal Tuhan, engkau coba. dengan pribadi Coba gimana? gitu. Nanti dia ketemu sama doanya? Bapak, dia akan kasih hikmat sama kamu tahu ngerti buat Ah, laptop. bohong. Laptop mah Bohong, kecil. nggak percaya Tuh saya. kan, itu Coba makanya kau kurang ngerti. coba praktekkan dulu Bapak doa kayak gitu coba. Saya pengen di hadapan Pak Ambarita tiba-tiba ada laptop ROG ya gitu kan, yang AMD Ryzen. Coba doa kayak gitu langsung muncul nggak di depan, saya mau tanya. Mau tahu. Bapak nguji, Tuhan itu nggak bisa diuji Pak, harus tulus hati Loh, Pak. kok nggak bisa Makanya, diuji? inilah Bapak, ini kurang hikmat ini. Semua diambil pakai logika. Itu Nih, hayalan, guru-guru Pak. sini, saya kasih masukan Itu nih guru-guru hayalan sini, dengar, Pak. Bapak. Nih, guru-guru Itu sini, hayalan, kalian kan Bapak. udah tahu. Dengar, udah tahu Pak, Bible, udah baca semua bahasa aslinya segala hikmat, macam. Pak, saya mau tanya nih, Pak, saya mau ngomong nih. Hikmat itu Ya. yang tadi Bapak bilang, itu eksis secara konsep, namun tidak eksis secara realitas, Pak. Nah, makanya dengar nih, guru-guru di sini Loh, nih, dengar. saya mau ajarin nih. Saya dosen kecil Gimana nih. sih? Saya bilang gini, kalian kan udah ngerti Bible, udah ngerti Al-Quran semua. Coba minta doa please dengan sepenuh hati. Tuhan tunjukkanlah mitos, jalan Pak. yang lurus, Siratul Mustaqim. Coba. Kalian aja nggak tahu jalan yang lurus. Coba tanya gini loh, mana gini. engkau sebenarnya. Nih, Siapa yang Bapak sebenarnya harus omongin, kusembah? yang Coba Bapak doa gitu, omongin Pak. semua itu eksis secara konsep, namun tidak eksis secara realitas, Bapak. Nanti kalau Secara udah, konsep ini follow eksis. saya Pak, nanti kasih tahu ke saya kalau kau udah ketemu Tuhan. Oh, saya baru ngerti. Nanti kamu baru ngerti betapa kagumku melihat perbuatan. Oke, saya mau tanganmu. tanya, Tuhan Sungguh ku kan gini tak Pak ya, dapat ada banyak mengerti agama yang bersama mengklaim kamu. Tuhannya kelihatan, Pak. Nah, Tuhan yang benar itu yang mukanya bule, rambutnya gondrong, atau yang badannya manusia, kepalanya anjing, Pak? Loh, itu kau udah salah bro. Lah, kok salah? Mana ada seperti itu? Kan ada banyak agama, Pak, yang mengklaim Tuhannya kelihatan, Pak. Gimana sih? Nih, Bapak yang Kristen mengklaim Tuhan Bapak itu rambutnya gondrong, bewokan, mukanya bule, hidungnya mancung. Nah, kalau kata orang Mesir, Pak, orang Mesir kuno, Pak, Tuhan itu bentuknya badannya manusia, kepalanya anjing, Pak. Jadi yang benar itu Tuhan yang berwujud itu yang kayak apa bentuknya? Bapak ya percaya sama orang kuno atau gimana Pak? Nah gitu kan? Oh, berarti yang betul Tuhan itu gondrong rambutnya, mukanya bule gitu. Tuhan itu Pak ada di hati Pak. Bapak nggak harus lihat wajahnya Pak.
Lah. Makanya Bapak ini punya kurang hikmat, Pak. Bapak taunya ini doang, logika doang. Bapak taunya beda, Pak, kebenaran. Nih. Mas Nandar coba gedein ini saya. Tuhan Bapak yang mana mukanya? Coba gedein nih kotak komal saya, Mas Nandar. Saya pengen tanya. Nah, Tuhan Bapak mukanya yang mana? Tuhan saya nggak ada di sini, Pak. Loh, nggak ada. Bukannya Tuhan Bapak orang Israel, Pak? Domisilinya warga negara Israel, Pak. Tapi bukan itu, Pak. Nggak salah ini. Gimana dosen nggak Loh. jelas ini? Loh, kok bukan? Nah ya. Terus ini ngarang semua ini. Gak nyambung. Bapak ini gimana ngajar nggak jelas? Ngajar nggak jelas gimana, Bapak? Pak, saya mau tanya satu, Pak. Di Nggak usah nanya aturan dulu. itu ada apa? Jangan nanya dulu, tentuin dulu, jangan nanya dulu, tentuin dulu Tuhan. Tentuin dulu Tuhan Bapak yang mana? Itu artinya apa, Pak? Coba Jangan Pak, tunjukkan jalan yang Lah. lurus, Pak. Tentuin dulu Tuhan. Kalau Bapak belum ketemu jalan yang lurus, nanti saya ajarin Pak tentuin datang dulu. sini, Pak. Bapak nggak perlu ngajarin saya tentang filsafat ketuhanan, Pak. Saya terlalu pinter untuk Bapak ajarin itu. Makanya Yang saya mau Bapak tanya, pakai otak doang, Pak. Jadi nggak nyambung, harus ada hikmat, Pak. Makanya saya bilang ya. Nah, kalian semua guru-guru di sini kan udah saya tolong bilang, masuk kamar kan udah dulu, saya berdoa, bilang Bapak, minta hikmat yang sama Roh namanya Kudus. hikmat itu eksis secara konsep, namun tidak eksis secara realitas, Bapak. Itu bisa Makanya diuji nanti secara berdoa akademis. sama Tuhan supaya dia secara juga realita. Udah tentuin dulu Tuhan, Bapak woi. belum nyampe Woi, ke woi. situ. Tentuin dulu ini Tuhan Bapak yang mana ini? Tuhan Bapak yang mana belum ini? nyampe ke situ, jadi Bapak Kok nggak belum tahu nyampe? realitanya karena Bapak konsep doang taunya. Karena teori, selama ini kan belajar teori nih. Teori, nggak pernah dihidupin apa yang dipelajarin. Itulah bedanya kita, Pak. Kita hidupin apa yang kita Jadi- pelajarin. Dan Jadi kita harus lakukan apa ngehayal yang kita sama iman hidupi, buta Pak. gitu. Berarti harus ngehayal pakai iman buta gitu maksudnya. Kita hidupin apa yang kita pelajarin, kita lakukan apa Iya, yang dengan kita hayalan. Dengan hayalan maksudnya. kok hayal. Maksudnya dengan Kau ini dosen nggak jelas ini. Nah, Oke, Bapak aja Mari. nggak bisa membuktikan eksistensi betul. Tuhannya Bapak yang mana ini dari yang semua ini. Ya, yang mana nih? Gitu loh. Pakai iman, Iya, pakai Bapak iman. Gaya-gayaan. Pakai Coba pakai iman. iman dari iman, tunjuk yang mana Tuhannya. Gini Pak, kalau Bapak mau kenal Tuhan, Bapak masuk ke kamar, nanti Bapak berdoa, minta Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Siapa engkau sebenarnya? Datang kan dia. Maha Coba Bapak Hadir, dulu. Pak. Bapak Coba percaya Bapak dia dulu Maha coba. Hadir. Coba Bapak Dia dulu percaya coba. Maha Hadir. Saya pengen lihat. Enggak, Bapak Bapak dulu percaya coba. dia Bapak Maha Hadir. enggak, masalahnya Bapak ini belum kenal saya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya Enggak, masih Bapak percaya pertanyaan-pertanyaan Tuhan Maha Hadir. pertanyaan dogmatika kayak gitu. Bapak salah orang kalau mau nyerang saya pakai itu. Coba, enggak saya mau tanya coba. Bapak Coba percaya Bapak nggak dia berdoa Maha sama Hadir, Tuhan Pak? Bapak coba. Enggak, Bapak coba percaya Bapak nggak dia berdoa Maha coba. Hadir? Tuhan Bapak enggak, saya nggak percaya. Coba Bapak doa Nah itu coba. dia, Saya pengen makanya tahu. kau ini salah kau. Aduh, nanti ujung-ujungnya kau neraka ini, kasihan kau ini. Berita ditunjuk itu Tuhan mau Oh, yang mana, no. eh? Neraka itu eksis secara konsep tapi tidak eksis secara realita. Coba tunjukin neraka yang kayak gimana bentuknya. Nah itulah, Coba saya itulah kalian ini nggak ngerti, nggak berhikmat. Udah mending kamu tunjuk dulu aja Tuhan Iya, kamu secara eksistensi yang mana, gitu loh. Bapak kalau mengenal Tuhan jangan tanya ke saya Pak, berdoa, dia akan tunjukkan Gimana pribadi sih? dia Maha Hadir. berarti kamu belum pernah lihat Tuhan kamu berarti. Wah saya mengenal secara pribadi Pak. Mana? Yang mana? Berarti kamu belum pernah dijamah sama Tuhan kamu berarti. Justru kita percaya 100%, kita hidup dalam dia dan dia dalam Iya. saya. Oke, kalau kamu mengenal saya cuma pengen tanya yang mana Tuhan kamu dari yang ini. Coba. Bapak kalau mau kenal jangan tanya ke saya Pak. Loh, Kan katanya kamu yang kenal. Gimana sih? Katanya kamu yang kenal. Kalau saya nggak kenal dengan Tuhan yang kamu Nah sebut-sebut makanya itu. saya ajarin nih guru-guru sini ya, kalau mau kenal Tuhan, Iya. nanti masuk kamar ya, hatimu harus tulus Pak, nggak ada niat-niat yang lain. Kalau hatimu busuk, Iya. Oke. jelas Sekarang ya, ketemu Tuhan. ya, sekarang Tuhan gini, itu sekarang gini. kudus, Pak. Oke. Sekarang saya tanya sama yang punya hati yang kudus, yang dibimbing roh. Tuhan yang kamu temuin itu kayak gimana bentuknya? Dari antara ini semua, coba tunjuk yang mana? Wah, Kalau saya nggak tertarik ketemu ya, Tuhan. jelasin ya. Iya. Kayak gimana Dia bentuknya? datang dengan jubah kemuliaan, wajahnya bercahaya. terus Iya, dia datang dengan jubah kemuliaan, wajah yang bercahaya.
Kelihatan pahanya nggak? Kelihatan pahanya nggak ada tato? Pahanya ada Bapak ini pahanya ada tatonya kau nggak, Pak? memang porno sekali kau. Udah Dosen kau tanya. porno paha dicek. Orang Ada datanya ada. ayatnya, Pak, ada ayatnya, Pak, ada ayatnya, Pak loh. Wahyu Ada 19 kok ayatnya, Pak. 16. Tuhan Wahyu Bapak ada tatonya nggak? Coba ayatnya mana? Kasih Tuh, lihat tuh, tuh, Bre. Wahyu 19 Tuh, 16. tuh. No. Tuh. Aduh, nih Bapak ini nggak pernah baca Bible. Ngomong gaya-gayaan punya hikmat tapi kitab suci nggak dibaca, priben Bapak. Coba. Bapak ketemu saya ya Amsyong, Pak. Iya. Nih. Iya. Iya, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Bukan di jubah dan celananya loh Pak, tapi di jubah dan pahanya Pak. Sesuatu yang tertulis di bagian tubuh itu namanya tato Pak. Jadi saya mau tanya, Tuhan yang Bapak jumpai pahanya ada tatonya nggak? Dia Kalau nggak pakai ada jubah, berarti salah Pak. Pakai jubah, Pak. Iya, pahanya kelihatan ada tatonya nggak saya tanya? Nah, saya nggak sampai lihat situ, makanya kalau mau ketemu itu, Lihat, salah lihat, bukan itu yang lu lihat. nah makanya Kayaknya bukan Bapak Tuhan ini ya, berhikmat, Bapak deh. Pak. Bapak Nggak ada berhikmat kehausan gimana? mencari Tuhan, bukan kehausan. Udah saya bilang Bapak, hikmat yang Bapak sebut-sebut itu eksis secara konsep tapi tidak eksis secara realitas Bapak. Jadi nggak usah ngarang kalau depan saya Pak. Saya nggak tertarik Coba dengerin dongeng tunjukin nih, Pak. jalan yang lurus apa coba? Jalan yang lurus, Siratul Mustaqim apa coba? Kamu kejauhan, kamu katanya kenal Tuhan ya. Saya tanya Tuhan kamu ada tatonya apa enggak, kamu nggak tahu. Jadi kamu apa yang membuktikan kamu kenal Tuhan gitu loh? Iya, coba jalan yang lurus tunjukin, ayo. Teman-teman saya selalu bilang Gua gitu, sulit. akhirnya saya kasih tahu. Saya nggak pernah mengklaim mereka saya tahu percaya. jalan yang lurus. Saya nggak pernah mengklaim loh. Gini Pak, Bapak, sebentar Bang Handi, bentar. Saya biasanya nggak pernah mau loh bermain logika. Saya senangnya main tekstual. Tapi kali ini Bapak saya ladenin main logika. Gitu. Belum jarang-jarang kan Mas Nandar, Bang Handi lihat saya main logika kan? Saya Ajar, ajak Mur, ya? main logical filsafat. Karena Bapak lagi dapat info yang bagus Sebentar nih. Bapak, sebentar Pak Ambarita. Pak Ambarita, saya tidak pernah mengklaim diri saya tahu jalan yang lurus atau saya tertarik untuk tahu jalan yang lurus. Saya tidak mengklaim dalam pembicaraan ini. Sedangkan Bapak yang dari tadi mengklaim Bapak kenal Tuhan. Ketika Bapak Ya. mengenal Tuhan, maka burden proof atau beban pertanggungjawaban secara logikal filsafat itu ada di pundak Bapak. Jadi Bapak harus membuktikan bahwa Tuhan itu eksis. Sedangkan saya sudah katakan dari tadi Tuhan yang Bapak sebut-sebut itu eksis secara konsep namun tidak eksis secara realitas. Lalu Bapak menuduh saya tidak kenal dengan Tuhan. Yes, memang saya tidak kenal dengan Tuhan yang Bapak sebut gitu. Tidak kenal saya. Makanya saya tanya sebagai Bapak yang kenal yang kenal dengan Tuhan tadi gitu loh. Makanya saya tanya, Tuhan Bapak di pahanya Bapak lihat ada tatonya enggak? Saya menanyakan hal tersebut bukan semata-mata atau saya menghina atau enggak tanpa sebab, karena dalam ayat kitab Bapak tertulis di sini di jubah dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, Pak. Gitu loh. Jadi Tuhannya Bapak itu ketika turun ke muka bumi itu ada tatonya di paha, Pak. Ini kitabiah loh, Pak. Berdasarkan Wahyu 19 ayat ke-16. Kecuali Bapak mau bilang ayat ini ayat palsu, ya nggak apa-apa, saya nggak akan mempertanyakan itu, nggak masalah. Bapak udah Nah, salah, saya Pak. tanya itu. Lalu Bapak yang pertama, Bapak tanya, saya tanya, coba eksistensi Tuhan Bapak yang mana kalau Bapak Tuhannya eksis secara realitas? Bapak nggak mampu tunjuk. Jadi sebenarnya Bapak pernah ketemu dengan Tuhan Bapak? Belum sih sebenarnya. Jangan-jangan ngarang doang Bapak. Bapak belum ketemu ya? Iya, Anda udah ketemu sama Tuhan. Saya mau nanya. Makanya Bapak berdoa, Pak. Minta hikmat, Pak. Enggak, Pak Ambarita udah pernah ketemu sama Tuhan, saya tanya. Bukan cuma Saya nggak ketemu, tertarik dia di ketemu dalam Tuhan. saya dalam dia, Pak. Oke, kalau gitu saya tanya, eksistensinya yang mana? Coba dari antara foto-foto ini. Silakan. Jangan kasih tahu foto ke saya, Pak. Tuhan itu nggak Loh. bisa dipoto, Pak. Bagaimana kau? Berarti ini palsu semuanya. Berarti ini palsu. Setuju kalau Itu disebut hanya palsu. berarti. menggambarkan, Pak. Menggambarkan. Oke, dari semua ini yang menggambarkan Tuhan yang mana? Coba sebut, yang paling mirip yang mana? Ayo, kalau kamu bilang menggambarkan, berarti kamu bisa tunjuk yang mirip yang mana? Karena ini beda-beda semuanya. Ini yang lukis siapa, Pak? Ya, saya nggak suruh kamu nanya yang lukis siapa. Saya suruh kamu Bapak jawab tahu nggak? yang paling mirip yang mana. Akhir-akhir ini ada penyesat, Pak. Enggak, saya nggak tertarik tahu. Saya nggak tertarik untuk Nah, tahu. makanya Yang saya ingin, ada penyesat yang saya tertarik. yang sengaja- Dengar, yang Ambar, sengaja dengar. membutakan, Ambar. Do you can hear me? Ya, Now? dengar. Oke, ya. Listen to me, oke? Ya.
Cuma satu, saya yang ingin saya tanya dari kamu, ya dari kesaksianmu. Kamu kan katanya kan kenal Tuhan. Nah, dan kamu bilang ini semua gambaran. Nah, saya mau tanya sama kamu, gambarannya yang paling dekat dengan Tuhan yang kamu kenal yang mana? Pak, Coba, ini semuanya ada berapa foto ini? Ini waktu semuanya ada kejadian 30 itu, gambar. 2000 tahun yang Ya. lalu saya nggak ada di sana, Pak. Saya kenal Tuhan sekarang dari kitab suci dalam roh dan kebenaran. Jadi Berarti kamu nggak pernah lihat mukanya berarti? ya nggak, siapa mau ketemu melihat muka Tuhan? Coba. Oh, berarti kamu belum pernah ketemu Tuhan berarti? Saya ketemu dalam roh dan kebenaran. Nggak ketemu langsung? Ya ketemu dalam roh dan kebenaran, Pak. Dia di dalam saya. Iya, saya nggak dalam ketemu dia. langsung. Kalau kamu ketemu langsung, harusnya kamu bisa tunjuk mukanya yang paling dekat yang mana? Ya kalau ketemu langsung Gitu. saya harus hidup 2000 tahun lebih yang lalu dong. Ya berarti kan nggak ketemu secara langsung dong, bener kan? Ya, Ketika nggak saya ketemu, ngomong ya. nggak ketemu langsung. Ya udah, kalau nggak ketemu langsung kamu nggak usah sok tahu. Kamu kan cuma ngarang, cuma ngehayal. Bukan ngarang, Pak. Itu iman yang saya imanin di kitab suci. Itu hayalan Bapak. Iman Bapak itu eksis secara konsep, namun tidak eksis secara realitas Bapak. Itu terbukti. Bapak ini nggak ngerti, Kalau Bapak Bapak bilang salah eksis kutip secara itu. realitas, loh, enggak, kalau Bapak bicara eksis secara realitas, Bapak mau klaim itu, harusnya Bapak bisa tunjukkan Tuhan Bapak yang mana dari semua ini nih, yang paling Oke, mirip coba aja lah gambaran. nih. Ya. Isa sama Yesus sama nggak? Jangan kemana-mana Enggak, dulu. beda Bapak, beda. Saya bilang Beda. beda. Lanjut Pak, iya. Ayo, tunjukin Beda, kan? Tuhan Bapak yang mana? Iya, Tuhan Bapak yang mana? Gak usah lari dulu, udah saya jawab itu beda. Silakan. Tuhan Bapak yang paling dekat yang mana? Tuhan Saya mau itu tanya. roh, Pak. Nggak bisa. Tuhanmu punya fisik, bro. Tuhanmu punya Iya, fisik, punya kuburan fisik, kosong. disunat loh. Punya titit loh Tuhannya Bapak loh. Pernah disunat. Punya titit berarti Tuhannya Bapak. Atau mau saya tunjukin ayatnya Tuhan Bapak punya titit? Ada ayatnya, Pak. Dia disunat umur 12 tahun, Pak. Yesus sunat 8 12 tahun. tahun. 12 tahun. 8. Iya, 8 Delapan. tahun ya. 8 tahun, 8 hari kali. 8 hari, Pak, bukan Ya. 8 tahun. Ini dosen Ikutin saya 8 tahun, ikutin saya. Ikutin saya. Gua salahin dia ikutin. Bukan? Bapak-bapak ini salah belajar ayat nih. 8 hari Bapak. 8 hari. Jadi bro. Pak gini, Pak. Ya, Pak. Saya mau kerja nih. Jadi saran saya gini. Bapak Nggak Tar bisa, dulu, nggak tar bisa. dulu, nggak bisa. Tar dulu, ini Tuhan Bapak yang eksis yang mana? Saya mau tanya kalau ini. mau belajar ketuhanan, Dari Bapak 30 berdoa masuk dari 30 kamar, foto ini yang mana? hikmat sama Roh Kudus. Iya. Ya. Itu hayalan Bapak, itu hayalan. Iya, Itu Bapak cuma menghayal eksis dulu, secara belajar konsep, menghayal. tapi tidak eksis secara realitas. Mungkin Nanti hal itu kalau eksis Bapak secara udah ketemu, hayalan nanti Bapak, dia akan tapi eksis, tidak Pak. eksis Ingat. secara hayalan saya, Pak. Saya Kalau tidak Bapak dilahirkan ketemu, untuk jadi penghayal, Bapak. Bapak akan eksis. Nanti temuin saya di TikTok ini atau Bapak ke Bogor nih. Kalau Bapak udah ketemu Tuhan, Oke, nanti Bapak jadi Bogornya di wanita, mana? Bapak akan Pakuan. ngerti. Bapak Bogornya di mana? Cijeruk, Pakuan. Saya di Cilengsi, Pak. Datang sini, Pak. Oh, di Cilengsi. Ntar gua datang. Atau Cilengsi. Coba nanti Jadi Bapak gitu, kalau Pak, saya ya, datang kerja dulu, gini Pak, ya. Pak. Jadi Gini Pak. saran saya ke Saya mau dosen-dosen sini berdoa minta hikmat sama Tuhan, tanya Tuhan. ya Jalan yang lurus hayal yang lagi mana, Bapak. gitu. Kalau sama saya Pak jangan pakai hayalan Bapak. Saya nggak tertarik dengerin dongeng. Saya lebih tertarik Bapak, dengerin saya ajarin cerita dulu nih, Hokage Pak di ajarin komik nanti Naruto. Bapak ketemu kenyataan dan kebenaran. Bapak ini masih ke ini doang. Hayalan ngarang Bapak, kebanyakan ngarang. Ambarita. Ini dosen-dosen buku doang baca-baca tapi nggak ada ini ya. Ambarita, itu Yesus itu punya fisik loh, bro. Yang ada dalam dirimu fisiknya atau rohnya saja? Dia rohnya, Pak. Fisiknya taruh di mana? Hah? Fisiknya taruh di mana? Fisiknya? Bapak tahu nggak di mana dia? Di mana Pak, fisiknya Pak. sekarang? Saya mau nanya Pak, itu Yesus kan terbang ke sorga Pak menurut dongeng di Bible Pak. Itu di sana di sorga itu tititnya fungsinya untuk apa Pak di sorga Pak? Saya mau nanya. Iya. Beda kayak tititnya Muslim, Yesus. Pak, yang kalau masuk surga tanya ada malaikat kerjanya ngapain? Ngewe gitu, ada Ustaz pernah Nggak bilang. boleh begitu ya. Tahu nggak kalau di sana ngapain? Ngewe gitu. Beda kita, Enggak Pak. juga, Di sana Pak. roh tubuh Enggak, yang saya mau kemuliaan, tanya, Pak. Enggak. Ya kalau gitu tititnya Yesus fungsi untuk apa Pak di sorga Pak? Saya mau nanya. Saya Di seriusan sana nanya itu loh. tubuh beneran. kemuliaan, Pak. Nggak ada baca Alkitab, tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada, Pak. Berarti Beda ya kalau berarti Bapak ini. berarti Yesus tititnya kalau hilang. Bapak ini taunya sampai di surga ngapain? Ngewe. Kalau
Udah porno Berarti pikirannya Yesus duluan. Gimana ini? Enggak, saya enggak mikirin jorok loh, Pak. Saya mikirin yang logik aja. Nih, Pak, saya mau tanya sama Bapak. Memang bedanya tubuh kemuliaan sama tubuh jasad yang manusiawi, bedanya apa, Pak? Saya mau nanya. Silakan Ada ya dijawab. Pak gini Pak. Di sana itu Ya, gimana? Ya, tidak coba, ada coba. kawin mengawinkan, ya. Saya tanyain bedanya tubuh kemuliaan sama tubuh manusiawi. Bukan saya nggak nanya Dengar keadaan dulu, surga. di sana itu tidak ada kawin Yang saya tanya, mengawinkan. Di si sana Bapak itu suka loncat-loncat kalau saya tanya tuh ya. Kenapa Bapak terlalu takut untuk jawab pertanyaan saya? Kan bukan yang takut Pak, jenius Bapak ini harus atau ngerti gimana? agak luas. Bapak terlalu sempit. Jadi di sana Saya itu nggak tidak. tertarik, Saya pernah saya- dengar ini nih. Ustadz ini nih di Pak, YouTube nih. dengerin, Tahu nggak Pak. di surga ngapain Ya, kerjaan saya nggak laki-laki tertarik, Pak, dengerin ngewe? konsep surganya Bapak yang gak jelas. Hati-hati, Saya jangan- udah tahu kok, Pak. Saya udah Pak, kata perempuan Bible, sana Pak. ngapain, Pak? Saya udah baca Bible, saya tahu kok kata Yesus tidak ada kawin dikawinkan. Kita akan hidup seperti malaikat. Tahu, Pak. Pak, perempuan di Walaupun surga ngapain, Yesus Pak? ngomong gitu, nanti kita akan minum anggur ketika di kerajaan Bapakku. Ngomongnya kayak malaikat, tapi minum anggur juga di atas. Tahu kok Makan. saya, Pak. Tahu Makan saya, juga. Pak. Tahu Iya, cerita makan. konyol Pak, di itu. surga Tahu perempuan saya. ngapain, Pak? Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya, Pak. Saya mau tanya nih, Yesus kan punya tubuh kemuliaan tuh yang digadang-gadang sama Kristen ya ketika bangkit. Kali kan ya, tanya bedanya tubuh kemuliaan sama tubuh yang manusiawinya apa Pak bedanya? Yang tahu Bapak Coba apa Pak coba? dijawab Pak. Yang tahu Bapak? Lo kok bertanya Sama balik? aja Pak, sama aja nggak beda Hah? Pak. Iya sama, oke. Gak apa-apa Kalau Bang Handi, sama nggak apa-apa. terus, Saya jawab, nggak beda. Heeh. Kalau gitu berarti ada Terus kalau titiknya sama? dong. Karena kan Yesus Hah? tubuh kemanusiaan punya titik. Nah berarti Iya. kalau gitu titiknya ada dong, ikut terbang juga ke sorga. Nah sekarang saya Iya, mau tanya, iya. titiknya Yesus di sorga fungsinya untuk apa? nah fungsi titik itu emang harus mau buat apa Pak? Coba. Oh, berarti setuju kalau saya bilang itu cuma buat aksesoris doang ngegantung di antara dua selangkangan gitu. Saya nggak setuju karena nggak ada di Alkitab begitu Loh, kok Pak. nggak Saya setuju? harus sesuai dengan konteks Pak. Gimana sih? Kok nggak setuju Bapak? Ya terus fungsinya buat apa Pak? Aksesoris doang. Nggak ada di Alkitab Pak. Saya harus balas yang di Alkitab, jangan dibawa kemana-mana. Loh, ya, kemarin ada sekarang ustaz bilang gini. Kalau kita masuk surga ngapain? Ngewe tiap hari Ya, nggak boleh gitu Jaga bahasa bro. Jaga bahasa. Katanya Pak, itu bad word itu. Kalau saya ngomong titit nggak bad word Pak. Apalagi saya ngomong pakai penis, lebih ilmiah. Kan ada ini ya, kan ada YouTube-nya Pak. Terus saya tanya, perempuan ngapain Pak Ustadz gitu. Nih, saya tanya lagi ya Pak ya. Yesus kan punya kulup itu kan nempelnya di ujung penis, Pak. Nah, tubuh kemuliaan sama tubuh kemanusiaan itu nggak ada bedanya, Pak. Gitu loh. Nah, yang saya mau tanya, ketika Yesus terbang dengan tubuh kemuliaannya take off nih kayak satelit SpaceX ya. Cus take off gitu kan, nyampe ke sorga. Itu kan sama penisnya juga di antara dua selangkangan tuh. Nah, saya mau tanya gitu loh, fungsi di sorga penisnya untuk apa? Aksesoris doang kah? Atau memang ada fungsinya khusus? Atau memang ya buat yang lain gitu loh? Oke, Ya kalau nggak ada mau kayak fungsinya gitu kan, setuju nih. dong. Nih, saya jawab nih. Iya. Lihat. Bapak harus Iya. tanya langsung ke Yesusnya, Pak. Makanya doa, Pak. Saya kan nggak tahu, saya kan di Oke. surga. Oke, Makanya cara Bapak manggil si doa, Yesus tanya. gimana? Cara manggil si Yesus gimana? Cara manggil si Apa? Yesus gimana? Coba kasih tahu saya caranya. Kenapa? Cara manggil si Yesus gimana caranya? Ngajak ngobrol si Yesus Nah, coba kasih tahu saya gini, caranya. ya. Oh. Nanti dengan tulus hati masuk kamar. Terus bilang, Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hatiku, ajari aku, tunjukkan jalanmu. Kasih tahu pribadi begitu, Pak. Coba Bapak praktikkan dulu hal yang sama lalu tunjukin depan saya. Baru saya lakukan kalau udah kebuktian dari yang Bapak di Bapak sini lakukan. dulu, Coba. Pak. Bapak di sini biar saya tunjukin, saya doain Bapak, saya tumpang tangan Bapak. Bapak langsung ketemu. Gimana nih ya? Oh, berarti kamu karismatik kamu ya? Yang percaya si raba gitu ya? Apa itu, Pak? Kamu Raba-raba, karismatik Pak? ya? Apa Ya, itu? kamu karismatik ya gerejanya ya? Kamu gerejanya Iya, saya karismatik ya? karismatik. Oh, pantas rada gila sedikit. Pantasan kalah kan sama Pantasan dosen Pantas agak kalah. sedeng sedikit. Ya nggak apa-apa. Pak, saya Tanya lu kerja gatal. dulu ya, nanti kita mainkan lagi.
Tapi ingat ya bro, itu Yesus itu kawin di surga, Nah, kawin, nah. perkawinan anak domba. Itu saya titip sama Anda ya. Jadi Yesus di surga Bapak itu nggak ngerti kawin. arti kawin itu apa? Bapak taunya cuma memang yang fisik-fisik doang. Makanya kita ini beda, Pak. Bapak ini taunya yang logika, yang kelihatan. Tapi Bapak nggak tahu kebenaran. Ini Bapak orang kok- bilang kawin di sana. Ini ada datanya. Wahyu 19:7. Perkawinan Iya. anak domba. Kawin anak domba ini. Bapak Kawin. arti kawin apa Pak di situ Pak? Perkawinan itu Kawin. bukan begitu Pak. Ya kawin. Apa Nah, arti itu kawin? makanya Gimana? Bapak nggak punya Kawinnya hikmat. gimana? Bapak cara Tanya, logos Bapak. doang. Oh, perkawinan Bang Andi, rohani. dari tadi nih orang nih seneng banget gitu ngomongin yang eksis secara konsep tapi nggak eksis secara realitas gitu loh, nggak ngerti Ya, saya. ya Belum itulah ngerti kayaknya nih orang. Ya itulah karismatik. Heeh. Ini anak buahnya Luga ini begini jadinya. Kasian. Kabur dia. Tumben aja model Reski mau berbicara beginian, biasanya nggak mau. Wah, saya lebih serem Bang Andi kalau udah ngomongin kayak gini Bang Andi, logika kayak gini. kenyang 16 tahun saya mainan kayak gini. Tapi itu kan bagian gua, More. Enggak, kalau saya malah lebih saya tekan lagi gitu loh. Tekannya yakni apa? Namanya Tuhan itu eksis secara konsep tapi tidak eksis secara realitas gitu. Buat orang yang nggak paham penalarannya pasti akan mikir saya ateis gitu loh. Sebenarnya nggak ateis juga, bahkan itu pernah dijelaskan juga oleh Imam Ghazali ya di dalam kitab apa Ihya Ulumuddin. Betul. Ya memang Tuhan nggak boleh eksis secara nyata, tapi eksis Iya, secara secara realitas nggak boleh. Konsep, Nggak boleh. secara Konsep. pemikiran, penalaran gitu loh. Iya. Itu. Tapi teman Kristen harus eksis secara nyata baru percaya kan? Tapi di giliran secara nyatanya mana dia nggak bisa buktikan juga. Dikasih gambar-gambar Nah, itu. nggak bisa nunjuk gitu. Iya. Karena situ masalahnya. Mm-mm. Ada lagi nih satu. Nah, ada nih Pak Edison. Saya Oh, udah lama Edison, nggak ketemu Edison. Pak Edison. Pak Edison masih ingat saya Pak Edison. Iya. Kita mau ngobrolin apa nih? Mau ngomongin filsafat apa tekstual? Sorga. Iya. Sorga itu di luar jangkauan nalar dan pikiran kalian manusia, kita sebagai manusia. Kalau sorga itu dapat kalian pikirkan seperti pikiran kalian, itu bukan sorga namanya. Itu di luar jangkauan pikiran manusia. Kadang